Pasti udah pada mandi kan? Sebelum kita mulai ibadah, ayo kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah bangunkan kami hari ini. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita mulai lagu pujian yang pertama, Yesus Pokok. Musik. Tepuk tangan ya semuanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita mulai lagu yang kedua. Musik. Semuanya semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Ku Cinta Yesus. Dengan sikap serius ya semuanya.
adik-adik. Semangat ya memuji Tuhan ya tadi? Semangat. Iya. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita mau dengar-dengaran ya. Yang siap, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Kami mau duduk diam menjadi anak kebanggaan Tuhan Yesus. Dengar-dengaran dan taat melakukan firman Tuhan. Kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Hebat kalian semua. Nah, adik-adik, masih dengan tema mental baja. Kita udah belajar nih hampir setahun ini mengenai mental baja. Wah, adik-adik di gereja ini selalu mempunyai mental baja ya. Walaupun kita masih ibadah online, tapi kalian tetap semangat memuji Tuhan. Iya, tetap semangat memuji Tuhan, tetap semangat denger-dengeran firman Tuhan. Luar biasa. Guru-guru aja senang ya. Terlebih lagi Tuhan Yesus. Pasti senang bersorak-sorai di surga bersama malaikat karena kesetiaan kalian ya. Nah, adik-adik, kita mau belajar lagi tokoh Alkitab yang memiliki mental baja, yaitu bernama Paulus. Betul sekali Luis. Paulus ya. Paulus itu dulu namanya sebelum bertobat adalah Saulus. Dia seorang Yahudi kelahiran Tarsus ya. Nah, sebelum dia bertobat, dia itu adalah penganiaya Tuhan Yesus. Penganiaya murid Tuhan Yesus. Iya, dia senang banget tuh ya jahatin murid Tuhan Yesus, si Saulus ini. Nah, pada suatu ketika dia berjalan ke arah kota Damaskus, Tuhan Yesus menjumpai dia. Dan dari situlah dia mulai bertobat. Akhirnya Saulus menjadi Rasul Paulus ya. Wah, meskipun dulu dianya orang jahat, ternyata dia bertobat sungguh-sungguh. Dia mau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iya, terus pelayanannya sangat luar biasa. Luar biasa pelayanan Paulus. Karena dia mengetahui ya, dia sudah bertobat dan dia mau memenuhi panggilan Tuhan. Mau menginjil kemana-mana. Dahsyat pelayanan Rasul Paulus ya. Meskipun dulunya dia orang yang sangat berdosa, tapi ternyata dia Tuhan mau bertobat. Iya, Tuhan ubahkan dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, coba nih kita buka nih di 1 Korintus 15 ayat 9. 1 Korintus 15 ayat 9. Coba Luis bacakan. 1 Korintus nih. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Iya, dia bilang apa di sini? Karena dia yang paling hina di antara semua rasul. Dia mengakui, dia merasa dia paling hina. Karena dia bilang tadi apa? Menganiaya jemaat Allah. Nah, ya, dia merasa hina karena dia merasa dulunya dia itu orang yang paling berdosa, yang suka menganiaya murid Tuhan Yesus. Akan tetapi setelah bertobat, dia menjadi orang yang luar biasa. Bahkan, Luis tahu nggak? Rasul Paulus menulis berapa kitab? Ada 13 ya. Aku bacain ya. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika,
1 Timotius, 2 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Ada 13. Waduh, Banyak. banyak ya. Iya. Betapa dia sangat gigih dalam pelayanannya, sehingga dia bisa menuliskan 13 kitab ya dalam perjanjian baru. Nah, terus ya pelayanannya sangat dijadikan Tuhan berhasil. Kenapa sih dia bisa seperti itu? Ya, yuk kita mau belajar ya dari keteladanan Rasul Paulus. Dia bisa seperti itu karena satu, dia mengutamakan yang namanya doa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Saya. Siapa di sini yang suka doain orang lain? Saya. Siapa yang suka doain negara kita? Saya. Hebat. Jangan pernah lelah untuk Berdoa. ya. Buka nih ayatnya nih di 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 12. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 12 ya adik-adik. Iya, ya. Nah, dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, itu ayat 9-nya. Nah, Sekarang ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, Ayat 11. ayat 11 ya. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Ayat 12. Ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, Rasul Paulus sangat percaya kepada Tuhan ya kan. Dengan doa-doanya dia selalu berharap pada Tuhan. Yang kedua, 2 ya. apa sih? Ya, yang bisa kita belajar dari Rasul Paulus? Yang kedua adalah keteladanannya. Coba. Ya, tadi di 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Ya. Nih aku bacain ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, Rasul Paulus nunjukin, aku telah mencapai garis akhir. Ya, nah adik-adik kita harus bisa juga seperti itu. Dalam hidup kita harus bisa seperti Rasul Paulus. Setiap tindakan kita menjadi teladan. Ya, seperti tadi Rasul Paulus telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Dia menjadi teladan bagi semua orang ya. Yang ketiga, kita bisa belajar dari Rasul Paulus mengenai pengharapannya. Ayatnya di mana? 2 Timotius 1 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 8 Iya, ya. baca nih Luis. 2 Timotius. Nih. Iya. Iya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada hari-harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Iya. Dia tahu bahwa telah tersedia mahkota kebenaran ya. Mahkota kebenaran yang dikaruniakan dari Tuhan ya. Nah, adik-adik, dia juga bilang bukannya kepada saya aja, tetapi bisa menjadi mahkota kebenaran bagi semua orang. Wah, kita juga bisa mendapatkan itu ya adik-adik ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus dan giat melakukan pekerjaan Tuhan ya. Iya. Itu yang ketiga. Itu Yang keempat. Yang keempat ada nih ayatnya di 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10 ya. Ya,
Yang keempat adalah ketekunan, ya. Meskipun Rasul Paulus tahu nih dia ditinggalkan teman-temannya, dia tetap tekun dalam mengikut Tuhan, ya. Di 2 Timotius 4 ayat 10, Rasul Paulus bilang gini nih, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Nah, ayat 16 dibilang lagi ya, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Ya, karena itu jangan ditanggungkan atas mereka. Wah, ternyata meskipun Rasul Paulus ditinggalkan teman-temannya, dia tetap tekun, ya, dia tetap tekun mengikut Tuhan. Dia tetap tekun melakukan pelayanan pada Tuhan. Meskipun tidak ada teman-temannya yang membela dia ketika dia ditahan, tapi dia tetap tekun dalam mengikut Tuhan, ya. Nah, adik-adik, mau nggak nih kita seperti Rasul Paulus? Luis mau nggak seperti Rasul Paulus? Mau dong. Tadi ada 4 hal yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Pertama, apa yo? Doa. Kita harus selalu rajin berdoa. Kedua, apa? Menjadi teladan. Iya, menjadi teladan, ya, untuk semua orang. Teladan dalam hal apa? Perilaku kita, tutur kata kita, dan semua kehidupan kita. Menjadi teladan, supaya semua orang bisa mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Yang ketiga adalah pengharapan. Selalu berharap kepada Tuhan Yesus dan percayalah bahwa sudah disediakan mahkota kehidupan buat kita nanti ketika kita bertemu Tuhan di surga. Yang keempat adalah teruslah tekun, ya, ketekunan. Meskipun teman-teman kita mungkin pada ngeledek, oh ngapain ke gereja rajin-rajin, tetap kita harus tekun, ya. Ke gereja. Iya, meskipun temennya kasih ledekin, kita tetap harus tekun ke gereja. Iya, kita harus tetap tekun membaca firman Tuhan, ya. Nah, Cici udah sebutin tadi kan, ada 4 hal yang kita bisa ikutin dari Rasul Paulus. Nah, kuisnya adalah buat adik-adik yang mengirimkan 5 orang pertama video ya. 4 hal yang bisa kita ikuti dari kehidupan Rasul Paulus. Akan ada surprise dari Cici Rika, ya. 4 hal tadi ya. 5 orang pertama yang mengirimkan videonya, nanti Cici Rika akan pilih siapa dia. Oke? Ya, yuk sekarang kita lipat tangan, tutup mata, ya. Kita akhiri firman Tuhan. Iya, yuk. Tuhan Yesus, kami mau belajar, seperti Rasul Paulus. Bertobat dengan sungguh dan giat melakukan pekerjaan Tuhan Yesus, kami mau melayani Engkau seumur hidup kami. Pakai kami Tuhan, seperti Tuhan Yesus memakai Rasul Paulus dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.